Betul. Tadi kan saya udah cerita saya diperas. Saya nggak mau diperas karena saya nggak melakukan kesalahan. Saya lawan, saya laporin kan gitu. Ya, betul Mas. Ya tadi barusan saya sama Dokter Oki dalam hal lawyer fee jasa hukum saya ajukan sekian M. Dokter Oki bernego dengan saya, sepakat. Itu profesional. Yes, betul Mas. Ya kan? Kalau Iya. itu saya akan bilang, Dokter Oki, lo kalau nggak bayar gua seperti yang gua ajukan sekian M, awas lo ya, nanti masuk lo ya. Nah, Udah deh Bang Sunan, iya deh Bang, saya kirim ya Bang, saya kirim. Nah, itu pemerasan, baru. bos. yes benar. Masa? Ini udah ada nego, udah bisa ngatur juga termin pembayarannya lagi Iya. untuk yang tahun depan. Yes. Itu udah masuk Gimana lagi. pemerasannya? Makanya Mas, aduh udahlah, kita di dalam sama-sama melihat dan memantau mengawal kasus ini ya Mas. Kita kayaknya tunggu aja deh proses berikutnya nih dari Kalau saya pembuktian. memang berkapasitas Mbak Emma, berkapasitas Ya. dalam kasus ini karena saya resmi kuasa hukumnya Dokter Oki. Betul, oke. Iya, Saya betul. memeras klien saya ya. Catat garis bawah. Nggak Saya tidak ada. memeras klien saya. Saya minta Nggak ada. sekian M, secara resmi saya ajukan sekian M, tapi dinego sama beliau dan kami sepakat, kami terima. Itu profesional. Yes, betul banget Mas, benar banget. Aku saksinya karena kan dulu Mas Sunan juga sama aku kan mengawal kasusku tahun Ya. 2010. Ini gitu. guys, ini salah satu klien saya yang bisa nanti menjadi saksi ya. Bagaimana sih seorang Sunan? Karena gini Mbak, si Leci itu kemarin dia ngolok-ngolok saya. Dia bilang Sunan mungkin nggak suka Leci, tapi klien-kliennya dimakan kan, suka kan sama klien. Nah, Hah? nanti sekarang Gila. ini Mbak Emma. Ini mumpung ada Mbak Emanya nih. Mbak Emma di tahun 2010 adalah salah satu, bisa dilihat nih. Ayo yang kuotanya 5.000 di-up lagi, bisa Di-up search lagi. di Google. Tahun 2010, Mbak Emma Waroka adalah artis yang paling hot dan seksi. Betul, bener banget. Pertanyaan Benar. saya Mbak Emma, ini jujur di hadapan 9.800 orang. Ya. Saya sebagai pengacaranya Mbak Emma Waroka pada zaman itu, saat itu, Mhm. pernah nggak saya genit sama Mbak Emma? Nggak pernah sama sekali, sopan banget, profesional Mas Sunan. Mengajar atau mengajak sesuatu ada. yang negatif sama Mbak Emma. Nggak ada. Mas Sunan tuh profesional banget, orangnya juga helpful, bener-bener apa ya? Kalau udah masuk ke kasus itu, Mas Sunan pasti bantu banget, mendampingi itu kemana aja, nggak pernah kenal lelah loh. Terus juga sangat sayang sama istri. Aku lihat itu, ingat nggak yang kita pergi makan? Mbak Edinya juga dateng. Aduh, aku memuliakan istrinya. Jadi waktu Mamski kasus itu 2010 sampai 2012 tuh Mas, hampir 2 tahun tuh kasus, kenal Mas Sunan, gak ada sedikit pun genit atau apa. Bentar deh, aku jadinya curiga nih si Leci ini, karena waktu udah kasus ini memanas, ada beberapa komen itu bilang, lu pernah sama Sunan ya? Hah? Oh, demi Allah Mas, aku sampai gue sama Sunan. Oh, berarti ini sumbernya. Oh, bisa jadi nih Mas. Nggak ada, ini saya ngomong nih pagi hari ini jam 9:20 demi Allah demi Tuhan. Pada saat saya menangani kasus Mbak Emma Waroka yang tahun 2010 itu, saya tidak pernah Ngapain? ngapa-ngapain aneh-aneh gitulah pokoknya. Nggak ada. Demi Allah ya teman-teman ya, Mas Sunan sangat profesional. Jadi itu omongan si Leci, aduh, aku tuh gini loh Mas, karena aku nggak mau nanggepin dia udah aku eliminasi, jadi di blok semua, aku blok semua, karena aku nggak mau terganggu konsentrasiku kepada fokus masalahnya kasusnya. Kalau Itu, aku Mas. sih nggak aku blok Mbak. Oh. Biarin aja dia tetap bisa ngelihat aku, karena terakhir itu dia masih, kalau saya buka Instagram saya dia masih ngikutin saya, fallback dia masih follow saya nggak follow. Oh alah. Oh gitu. Kalau aku emang aku nggak mau ngelihat dia Mas. Jadi biar aku ini supaya menyaring juga. Jadi ada beberapa memang sengaja aku eliminasi. Soalnya aku mau fokus banget sama si kasusnya ini loh.
mungkin aku jadi baru tahu dari Mas Sunan juga, karena memang ada beberapa komen yang bilang kamu udah pernah ya sama Sunan. Oh, lu kan sama Sunan titik-titik. Ya Allah. Parah ya. Gila sih, serangannya sih membabi buta sih menurut aku. Ya, itu itulah. pola mereka memecah konsentrasi. Ya, Pola itu mereka. Mas. Pola Ya. mereka itu. Termasuk yang ada miss gosip juga kan, akhirnya blunder menyenggol-nyenggol skincare owner brand skincare yang satunya yang gede juga. Iya dong si Mbak. Wah, oke. Lucu ya. Pas sidang dokter Oki itu, saya persis ada di barisan mereka. Jadi samping saya itu ada seorang perempuan yang pakai dress code biru-biru gitu ya. Ya. Orangnya gemuk gitu ya. Terus nggak tahu, saya baru tahu kalau orang-orang bilang itu Miss apa namanya? Miss gosip. Iya, saya persis saya liatin gitu kan. Dia diam aja nggak gimana sih. Iya. Dan saya Jadi- persis ada di belakangnya FS, persis ada di belakangnya RG gitu kan. Mengawal jalan persidangan tuh saya ada di sisi mereka, maksudnya ada di barisan mereka. Saya kebetulan dapat tempatnya di situ gitu. Betul mas. Gak apa-apa, bagus sih sebenarnya, nggak ada masalah kita duduk dimanapun. Betul. Iya dong, kita boleh kok duduk dimanapun gitu. Oke lah mas kalau begitu. Oke. Ya udah deh, kita lanjut lagi ya mas. Aku tak jualan dulu. Berarti kita jumpa Kamis lah ya. Saya pastikan gini Mbak, kalau saya datang ke pengadilan Jakarta Selatan, sidang Nikita Mirzani, tidak berkapasitas juga nggak enak Mbak. Yes, betul. Tapi saya pastikan kalau memang klien saya Dokter Samira atau Doktif dipanggil sebagai saksi, saya pastikan saya akan hadir dampingi. Doktif baru masuk. Doktif! Pamitan. Ada Doktif itu tadi aku lihat, bener nggak, guys? Ada. Doktif! Hai Cinta, where are you now? Mana dia? Ada tuh barusan lihat saya. Oh iya, hai tuh. Udah di mana nih? Naik katanya. Doktif naik Doktif katanya tuh. Doktif love you, naik Doktif. Doktif gimana dok? Bisa naik apa enggak? Apa belum? Kangen Doktif tuh, pada kangen semua, naik dok. Coba Doktif typing dulu kali. Typing dulu. Naik dok katanya gitu. Guest accept, oke. Yuhu. Assalamualaikum. Indonesia, miss you so much. Akhirnya I'm going back home, oke? Wow, udah nyampe belum? Belum. Udah dong Cinta, Bang Sunan. Hai Bang Sunan. Hai, udah Hai, sampai, Dok. alhamdulillah. Udah nyampe, tapi sampai detik ini belum ada surat panggilan ya. Jadi nggak ada. Ya. Tuh, belum ada. Dok, kita mau ketemu hari ini atau besok? Boleh? Boleh, malam ini juga boleh Bang Sunan, boleh. Boleh ya? Lu sudah landing udah di rumah. Jadi jangan nanti dibilang digiring lagi, takut, panik, kabur. Mana suratnya? Ayo sini. Mana suratnya? Iya. Sini. Suratnya belum ada. Mana suratnya? Ayo Janganlah, dong. udah dibilang Dokter itu jangan ditantangin dikeprek sama Dokter itu. Udahlah. Jangan ditantangin sini. Dokter itu gak ada takut-takutnya mafia-mafia kayak begini, nggak ada. Iya, banget. Kita malah nunggu ya dok. Ini Doktif bener-bener nunggu loh guys. Bayangin Doktif kemarin kan dibilangnya kabur tuh, takut. Padahal Belum lagi habis soalnya Mamski 15T-nya. Belum habis 15T. Bang Sunan tau gak? Dokter dibayar 15T loh. gokil. Bingung habisnya ya Allah. Orang Doktif kan bayar lawyer fee saya MM-an M. Jadi ini Doktif udah sampai di Jakarta. Udah Alhamdulillah. sampai. Alhamdulillah. Lagi nunggu surat. Nah, Belum ada panggilan sampai detik ini. Ya, tadi makanya saya sampaikan Dok di hadapan teman-teman 13.000 orang ini bahwa saya sudah ditunjuk oleh Doktif, Dokter Samira Ya. sebagai kuasa hukum. yes. Oh. Ya, yang dimana saya dapat pastikan
kalau memang ada undangan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan persidangan Nikita Mirzani, pasti Doktif sebagai warga negara yang baik dan taat hukum akan datang dan saya dampingi, Dok. Betul, betul. Terima kasih Bang Sunan. Betul, karena memang kemarin itu kan Doktif kan lagi di luar negeri dan dadakan banget, jadi nggak mungkin kan Bang Sunan gitu loh, nggak ada jadwal, nggak ada apa. Sementara ini Doktif belum ada jadwal untuk keluar negeri, jadi aman. Aman nih, ayo dong. Kita nggak bisa ujuk-ujuk datang. Saya mau bersaksi, nggak bisa. Kita nih Iya, ada betul. aturan gitu loh. Kalau dipanggil kita datang. Iya, betul, betul. Tapi kan begitu ya, kadang-kadang bikin jengkel aja ya di media kan dikeluarinya kayak seolah-olah kayak tuh kan takut kan, tuh kan, begitu kan jengkel gitu loh, kabur. Ini kalian ini maksudnya warga Konoha itu nggak sebelum itu sih sebenarnya harusnya ya gitu loh. Iya. Iya kan? Padahal dari awal pada saat Doktif pergi, Doktif sudah bilang guys nanti akan digiring ya, akan digiring itu dibilangnya nanti Doktif panik, takut, kabur. Itu sudah Doktif kasih tahu loh Bang Sunan, Mamski, betul nggak Mamski dari awal? Iya. Itu kan emang triknya Dok. Itu bukan masyarakat Indonesia, Dok. Itu kelompok golongan mereka. Gitu. Pembusukan karakter sayang. Iya kayak sama seperti misalnya pada saat Suneo udah bilang guys hati-hati ya, ini Suneo sebentar lagi bakalan minta apa namanya, tolongin teh, minta perhatian dari kalian, ya kan, minta simpati lagi dari masyarakat Indonesia. Nanti dia akan login. Nah Bang Sunan tahu kan Nah. login Bang Sunan? Tahu nggak login? Tahu. Pindah. Tahu. Terus? Nah ternyata kan bener, setelah namanya dihancurkan dia login. Jadi semua itu sudah tahu, Doktif itu sudah tahu ya strategi-strategi mereka, termasuk Langkahnya. strateginya si Begeng yang ingin menjebak Doktif itu Doktif tahu banget. Tahu banget ya, Dok. Betul. Doktif tuh harus bisa membuktikan bahwa seorang Begeng ini emang ingin menyuap gitu loh. Itu Doktif tuh harus ada bukti. Sementara Doktif tuh selama ini nggak pernah ada bukti. Nah, tapi dengan akhirnya yang pada saat Doktif tawarkan dia ketemu terus menawarkan 20M itu, kan Doktif sudah ada bukti. Oke, Betul. setuju. Nah selanjutnya selesai. Sekarang saya tanya sama Bang Sunan. Bang Sunan, ada nggak orang yang mau melakukan tindakan pemerasan, ya? Terus pada saat orangnya sudah setuju, Duitnya nggak dikasih. orangnya sudah setuju, terus Dia baru sayangnya biasa. nggak pernah nanya, nggak pernah nyuruh orang, nggak pernah mengancam, nggak pernah terima duitnya. Itu pemerasan bukan Bang Sunan? Coba. Bukan. Bang Sunan. Mbak Emma jangan jawab. Coba Iya. Bang Sunan. Habis gue gemes. Biar Eke yang jawab, Em. Kayak saya gemes. Biar Eke yang jawab. Iya, jawab dong, Cin. Jadi menurut kacamata dan ilmu hukum saya yang masih rendah ini, masih harus banyak belajar. Apa yang disampaikan sama Doktif itu tidak masuk dalam golongan atau kategori pemerasan. Bahkan niat pemerasan pun tidak ada. Gitu ya. Karena gini, perlu kita ketahui kalau pemerasan itu ya tindak pidananya ketika ada seseorang dalam keadaan terancam, ketakutan, ya, terpaksa atau dipaksa menyerahkan sesuatu atau sebahagian barang, benda atau uang milik pribadinya kepada si pelaku. Itulah terjadi yang namanya pemerasan. Lah kalau belum terjadi, ini sama kayak kemarin ada salah satu pengusaha skincare yang teriak-teriak mau diperas 15M sama siapa? Manikita ya? Kalau nggak salah. Yang mana? Oh. Ya. Ya. Sempat tuh beredar kayak Ya, ada Chef, salah satu chef. pengusaha skincare yang bilang saya juga diperas atau mau diperas Nikita Mirzani 15M yang terkait mobil Ferrari lah apa loh. cuma cat doang itu, heeh. Anda jangan berkoar-koar kalau memang belum ada peristiwa pemerasannya. Betul. Jangan ikut nimbrung kalau nggak diajak dalam kasus yang sedang rame. Betul. Gitu loh. Karena nanti akan jadi blunder. Nanti akan jadi pencemaran nama baik. Kalau disuruh buktikan mana buktinya? Bener banget. Nggak bisa buktiin jadinya pencemaran nama baik. Iya, yang kemarin juga sempat si binatang yang menyerang Bang Sunan itu kan juga kena juga itu. Siapa? Karena
Binatang bang, binatang yang menyerang Bang Sunan. Yang lucu, yang imut-imut, boneka panda. Iya, kenapa dok? Itu kan juga jangan jelas sama bosnya juga kan, satu gerombolan itu kan menyebut Doktif pemeras. Yang ini, tunggu. Menyebut Doktif pemeras di situ. Padahal sampai detik ini pun tidak pernah terbukti. Nah itu kan akhirnya jadi blunder buat mereka. Itu sudah dilaporkan belum dok? Sudah di Jakarta Timur mereka sudah dipanggil. Jadi Bang Sunan, ingat nggak Bang Sunan pada saat kesaksian yang pertama, yang si laporannya bukan kesaksian dari Begeng. Jadi Begeng bersaksi ya, itu kan yang datang hanya babunya aja, si Pendes doang, babunya doang yang datang. Nah kenapa? Karena di hari yang sama itu bosnya lagi dipanggil ke Jakarta Timur, Bang Sunan. Oh, ya. Saya sempat lihat tuh, dipanggil. Iya. Itu dipanggil di Jakarta Timur untuk itunya Doktif, laporannya Doktif. Nah, iya benar itu. Itu lucu banget ya Allah. Lucu banget. Tisu. Itu Doktif, kemarin kan diserang sama ini nih. Dokter Oki juga diserang lagi sama ini. Iya bener-bener. Padahal itu lucu loh itu. Ya Allah itu binatang lucu loh itu. Kenapa dia pakai nama panda sih? Heran deh gue. Tapi ternyata Mamski panda itu adalah hewan terbodoh. Jadi dia otaknya sangat kecil, bodoh sekali dia. Memang ya. Ini nggak bercanda. Coba aja belajar di itu. Jadi Hewan terbodoh. Sumpah gue nggak. Ini bermanfaatkan Apa kita perlu? Gue bawa ini besok nih kayaknya nih. Jadi kalau ngomong binatang-binatangan, kita jadi binatang-binatangan juga deh. Ih Mas Sunan serem amat itu bonekanya. Itu buaya ya, buaya darat. itu karakter Bang Sunan kali itu ya. Itu karakter Bang Sunan tuh. Ini gimana ceritanya ini kok jadi sesuai dengan karakter gimana ini? Dok, Apa tuh, lo? barusan saya bahas sama Mbak Emma. Ya, 2010 kan Mbak Emma salah satu wanita yang waduh terseksi lah zaman itu, ya kan? Nah, saya kan jadi pengacaranya Mbak Emma, tapi saya nggak pernah berlaku seperti buaya darat sama Mbak Emma. Boleh ditanya? Nggak ada. Sama sekali boleh dijamin. Aku berani sumpah demi Allah. Emang profesional Mas Sunan. Itu loh, Dok. Leci itu kayak menyebarkan gosip gitu loh, gitu. Itu Terus kemarin tuh si Leci itu kayaknya pernah komal sama Doktif, tapi dia nggak selantam itu sama Doktif mah, dia diam-diam aja. Heran ya, kenapa sih kalian ini kubu-kubu geng tikus tuh kalau ngadepin Doktif kayak ciut semua, kayak tukang sayur semua, kenapa sih? Hah? Itu makanya itu mungkin ya dia sebenarnya cuman toa berjalan. Tahu kan toa yang kenceng, toa berjalan. Iya. Diisi baterai baru jalan. Kalau enggak ya udah nggak ada suaranya. Sekarang nanya ini, ada yang nanya kapan Panda masuk Shell? Tergantung Bang Sunan, kapan Bang Sunan mau masukin mereka ke Shell. Gitu ya. Nih Panda nih tuh Panda. Tergantung laporannya dong ya kan. Ada yang mau Udah laporannya udah jalan, tinggal tergantung Bang Sunannya ini nih. Oh iya benar ya. Soal nanti ya. Itu aku udah nggak sabar sih Dok. Udah dari Januari ini udah mau udah Agustus. Udah Agustus selesai. Bang Sunan, boxingnya kapan Bang Sunan? Yuk, dokter mau jadi sponsor juga ya boxing. Hah? Seru tuh. Betul. Aduh, yang itu katanya mau boxing kan. Terus ya bosnya yang satunya si FS Nepos pengen boxing sama aku katanya. Nah, ini perlu diklarifikasi juga. Jadi mungkin teman-teman udah tahu, bisa lihat di akunnya si Panda itu, bahwa dia mau berkelahi itu tanpa aturan, kasarnya. Tanpa aturan, mau gaya apa ini. Nah, saya sampai ngomong,
Kalau mau seperti itu kan bagusnya di ring ya, di atas ring, jadi fair, ada wasit, ada penonton gitu loh. Jadi si Panda ini yang infonya malah ngajaknya tuh nggak usah ring-ringan, udah kita berantem aja di jalanan gini-gini. Ini bener-bener saya bilang Nggak jelas. gimana ya, orang kan hidup itu harus ada aturan. Benar. Aturan itulah yang membedakan kita manusia dengan binatang. Ya dia jual diri juga nggak ada aturannya. Ngapain dia jual diri, kan juga nggak ada red cardnya juga, dia mah jual diri nggak ada aturan dia. Tapi iya makanya. Ya Mamski. Kopi apa labu? Katanya udah dieliminasi dari Malaysia, nggak boleh masuk lagi tuh. Oh ya? Iya, benar. Gitu say. Dia katanya udah nggak bisa lagi coba. Aku dengarnya sih begitu. Enggak ya, Makanya- Doktif itu Bang Sunan, Doktif tuh bingung ya, kok ya nggak malu ya bosnya punya karyawan kayak gini. Doktif punya karyawan kayak itu udah bener-bener sudah dipecat deh kayak begitu mah. Malu-maluin. Ini mah enggak loh. Ih ya Allah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Dengan menggunakan atribut agamanya yang masya Allah, tabarakallah, astagfirullah dan bla blanya. Tapi peliharaannya itu binatang-binatang begini itu kan Ngeri. ya Allah, itu rumah itu gimana? Itu rumah itu zina loh. Di sekitar rumahnya dia Ya. tuh bisa kena sial loh itu. Betul. Itu kok ya diem aja gitu, masyarakat di warga sekitar tuh rumahnya dijadikan tempat kayak begituan. Ih kalau udah Makanya- punya tetangga kayak gitu udah pasti laporan itu. nggak mau. Lapor, dia harusnya dilaporin tuh dok. Iya loh. Makanya kemarin tuh Mas Sunan bilang tadi kalau udah siap-siap kan kalau mau ada penyerangan, didengar infonya seperti itu. Ternyata bukan penyerangan seperti yang dibayangkan, Ya. tapi ini malah grup tulang lunak, mulutnya kayak toa. Aduh, akhirnya Mas Sunan juga ya nggak bisa ngadepin dengan planning yang seperti dipikirkan kan. Ya, betul. Bang Sunan ngerasain juga ya persekusinya Doktif, berarti ya meskipun cuma setetes doang rasain lah ya kayak apa, pengen nonjok Ya, pasti sebenarnya sih pengen nonjok gitu. Justru saya lihat di sini yang wanita yang bermental berhati kuat ya, bermental baja tuh Doktif. Saya Iya. kan mengikuti ya dari awal kejadian yang di rumah makan itu saya lihat, luar biasa loh. Doktif tuh luar biasa. Dipersekusi dengan banyak orang, ada yang termasuk laki-laki juga ya di situ, laki-laki tulen maupun yang nggak tulen itu nyerang apa sih. Itu luar biasa sih. Tapi emang hebat Doktif. Aku tuh kan lagi live tuh jualan, baru pulang dari Shanghai kan. Itu yang dari cuma berapa ribu, 1.500 orang, tiba-tiba naik 5.000, 8.000, cuma ngetik namamu doang. Gila nggak tuh? Tolong Doktif. Aku sampai gini. Ingat nggak kita belum kenal tuh dok? Oh iya. Dan aku tuh masih yang dari Shanghai Desember itu kan, jadi nggak ke kasus skincare-nya, belum terlalu panas juga tuh. Hari itu, Mam, bantu Doktif. Ini Doktif, hah? Kenapa? Langsung lihat dong anak-anak aku, buka. Waduh, itu kita nontonnya gemes dok. Cuma aku lagi jualan helm bogo. Lagi belum target. Wah ini piye iki. Pengen tak kejar ke sana loh, itu malam loh itu saya. Jam 10 kasihan dia. Iya betul. Di parkiran dipegangin, ditunjuk-tunjuk, dikata-katain dokpeng tuh kurang ajar betul. Jadi Jadi gini. habis Hah? kejadian malamnya itu, Hah? saya langsung berkomunikasi kan. Dengan Pak Nas ya. Iya, saya bilang loh, kok Heeh. kalau saja itu kejadian sama istri saya, mungkin saya yang ada di kantor polisi itu. Betul, aku ingat itu. Iya, beliaunya Sorry, lagi sambil di sarapan Kalimantan ya. pada saat itu Pak Nasnya lagi di Kalimantan. Jadi tapi beliau udah nge-backup semua kok. Gitu. Dan beliau sudah wanti-wanti dari awal. Jadi beliau bilang hati-hati ya, ini kan jejak digital. Jadi kalau kamu diserang. Jadi beliau tuh sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari. Jadi beliau sudah bilang hati-hati ya, kamu sekarang sudah jadi perhatian publik, beda sama dulu. Kalau dulu kan Doktif ini kan aktivis yang berada di balik layar, Bang Sunan, nggak pernah Benar. muncul, gitu. Beda banget, gitu. Jadi kalau sekarang Pak Nas sudah bilang hati-hati ya. Jadi setiap nanti yang kamu lakukan tuh akan menjadi opini, akan menggiring opini publik. Jadi hati-hati. Nah itu dan Bang Sunan, si Panda ini, Arif Afanda itu sering banget sudah meledek Doktif. Meledek Betul. Doktif itu sering banget sebelum kasus persekusi ya, itu sering banget. Jadi dia itu kayak seolah-olah meledek
busananya Doktif, fashionnya Doktif. Lah dia nggak tahu fashionnya Doktif itu udah dari merek brand-brand Dior, mana tahu mereka. Iya Nggak kan? tahu, Nah, boro-boro terus nggak tahu, emang Doktif, say. iya, jadi tuh mereka meledek lah gimana caranya. Oke. Tapi Doktif berdoa, ya Allah, ini kalau mau melaporkan kok nggak ada pasal yang bisa masuk, Bang Sunan, untuk kena ke mereka ini nggak bisa kena, Bang Sunan. Karena mereka tidak pernah menyebutkan nama dengan jelas, nggak pernah. Nah ini yang sulit, Bang Sunan, sulit. Jadi kalau dilaporkan itu kan sekarang yang keputusan 3 menteri ya, jadi harus dengan jelas menyebutkan nama, ya, terus jelas banget pencemarannya itu apa, itu. Jadi nggak bisa dengan misalnya kita menyebut sebutan, misalnya itu apa, itu nggak bisa. Sementara si Pendes ini, aduh males banget, itu panda itu hewan kesukaan Doktif loh. Kita Ya, nyebutnya itu, lain gimana sih? Jangan itu. itulah sebutan yang lain lah. Aduh jangan. Apa ya, panbot aja deh, panbot aja, jangan Iyalah, panda, panbot, bener panbot. Nah, Panda terus gimana gitu kan? Nah, tiba-tiba itu kurang lebih sebulan ya Dokter itu berdoa terus, ya Allah ini orang ini harus kena, ya Allah gimana caranya, ya Allah ini orang harus kena gitu. Ternyata Allah datangkan Bang Sunan. Jadi mereka kayak ngasih leher mereka sendiri. Alhamdulillah. Nggak perlu sulit-sulit lagi, amin, Allahu Akbar. Jadi pada saat itu dia bilang, kan akhirnya ya Allah jawab, datang semua gerombolan ini. Dengan jelas banget Doktif memeras dengan jelas, langsung Doktif syukur, alhamdulillah kemakan semua ya Allah, akhirnya pancingannya ya Allah, alhamdulillah akhirnya hukum akan berjalan, udah gitu selesai. Aduh, seneng banget. Tenang Iya sih. banget. Jadi kalau misalnya Dokter saya kesel, loh ini jawabannya, ini jawaban dari doa. Jadi apa yang harus kita marah? Kita malah seneng. Sama seperti kemarin akhirnya Badan POM mengeluarkan tiba-tiba MC. Jadi gini Bang Sunan ya, Mamski harus diketahui publik nih. Iya, say. Sebelum Doktif melakukan unboxing di rumah makan Suharti, 2 minggu sebelumnya, Doktif sudah melaporkan tersebut ke Badan POM. Jadi Doktif mau menyerahkan barang bukti produk dari yang Doktif unboxing itu, ya, dari Selasokia Skincare itu. Oke. Tapi pihak Badan POM tidak mau. Emang ada Lu Cinta? Emang ada Lu Cinta Luna? Nggak ada, say. Ini aku udah lihat dari tadi. Kalau Nggak ada udah ada. gua up. Nah, Nggak ada, sayang. Nggak ada. Nah terus Badan POM nggak bisa menerima Mamski. Mereka bilang begini, Doktif mohon maaf, produk ya yang mengandung dugaannya bahan berbahaya itu harus kita beli sendiri. Tidak bisa berdasarkan laporan dari Doktif atau laporan masyarakat yang lain. Loh, kok gitu? Jadi enggak, maksudnya begini, harus mereka membuktikan sendiri, barang buktinya itu harus dari mereka sendiri. Jadi tidak ada fitnah, Bang Sunan. Ya sudah kan, sudah di Nah, enggak, itu pada saat Dia nggak itu, beli. pada saat itu. Oke. Pada saat itu. Pada Oke, saat terus? itu, terus Doktif tanya, jadi boleh enggak ini saya melakukan unboxing? Boleh, silakan dokter. Nah, akhirnya terjadilah itu. Jadi kalau dibilang itu kan tugasnya Badan POM, itu saya sudah bilang udah ke Badan POM, saya sudah laporan. Jadi jangan sok tahu kalian, ya. Dah. Dan ternyata kemarin pun merilis. Ternyata MC itu berbahaya. Artinya apa? Badan POM bisa mendapatkan barang itu di pasaran dengan sendirinya itu, Bang. Oh ya, itu Badan POM. maksudnya. Nah, Itu betul. Badan POM Badan POM mendapatkan. bisa mengeluarkan itu. Jadi kalau ada yang bilang, oh Badan POM itu bergabung dengan sindikat membela dokter, loh buktinya dulu dokter minta dikeluarin, kenapa nggak mau? Karena mereka nggak bisa mendapatkan itu. Jadi begitu dikeluarkan tuh artinya apa? Mereka sudah mendapatkan barang bukti di tangan mereka, asli. Tangan mereka, betul sekali. Wah, kuat dong berarti barbuknya. Iya gitu, kok ya difitnah lagi. Masih difitnah Badan POM-nya. Ya, terus Bang Sunan gini ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan POM itu adalah rutin. Ini membuktikan bahwa Badan POM itu kerja. Jadi dokter itu paling kesel kalau dibilang Badan POM itu nggak kerja, Badan POM itu enggak. Badan POM itu kerja keras, cuman SDM-nya kurang, ya, anggarannya kurang. Makanya dokter mau ngomong dong ke Pak Prabowo, tolong dong disampaikan anggarannya dinaikin,
SDM-nya ditambahin gitu dong Badan POM. Kenapa Iya sih, gini ya, benar. Mamski? Bang Sunan, kalau mereka itu melakukan pemeriksaan ke klinik, misalnya ke kliniknya Doktif, ya 2 jam 3 jam itu mereka nggak menerima minuman loh, minum aja mereka nggak mau loh, minum. Oke. Kan Doktif tawarin, ibu Mungkin bapak takut mau itu ya. minum. Padahal kan nggak mungkin Doktif ngeracun, mungkin nggak Mamski? Gak mungkin lah. Tapi mungkin itu udah ada janji BPOM kali, Say. Kayak Nah. gitu loh, kayak nggak mau nerima makanan apapun atau apapun lah gitu kan. Iya itu loh, Badan POM Bagus. tuh integritasnya luar biasa, apalagi di Integritas. bawah kepemimpinan Dokter Taruna ini, aduh luar biasa deh. Gitu Ya, loh. betul. Meskipun emang masih ada keterlambatan, tapi enggak separah zaman dulu. Betul. Gitu. Betul, Tapi betul. integritasnya luar biasa, jangan diragukan. Nah, ini Dok yang aku makanya kan kemarin aku angkat tuh. Berapa minggu yang lalu mereka ngotot banget dengan statementnya, ini kan udah BPOM, barang saya BPOM waktu pemanggilan saksinya RG itu loh. Nah, sekarang udah disidak, tiba-tiba mereka langsung mempertanyakan lagi, apa sih si BPOM ini? Kerja untuk perorangan atau gimana? Itu Nah, betul. statementnya si FS. Aduh. Kan lucu kan, aneh kan? Lucu. Jadi kayaknya kalau nggak yang sesuai seperti yang mereka mau, mereka akan melakukan balik arah gitu. Jadi malah melawan BPOM, mereka sendiri melawan BPOM. Iya, jadi dia bilang, Doktif, misal nih, seperti serumnya Doktif yang ada goldnya, itu kan para kubu mereka melaporkan ada logam berat. Itu Oke. pabrik maklonnya didatengin, Mamski, didatengin 3 kali didatengin. Oke. Ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Nah, terus saya salahkan Badan POM? Enggak kan, saya kan nggak pernah keluar-keluar. Pernah Enggak, nggak saya keluar-keluar? betul. Enggak Betul. pernah. Jadi kalau Badan POM Ojek silahkan menemukan tidak menemukan apa-apa ya sudah, gitu kan? Terus kenapa harus panik kalian? Harus diekspos, harus laporan ke publik. Klinik ini saya di sidak 7 jam. So, terus kenapa? Ya. Itu biasa bener kok banget. itu. Dan itu artinya apa? Mereka adil. Badan POM nggak cuma cek punyanya Doktif, nggak cuma cek punyanya Dokter Oki, semua dicek termasuk punyanya kalian. Kenapa? Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Udah, Iya. tebel banget ngelihatnya. Keren banget sih Dok. Tapi memang udah kesini tuh. Pabriknya Doktif sampai bingung, maklon tuh sampai bingung. Kenapa ya Dok ya? Kenapa ya? Dulu perasaan nggak kayak begini ya, gitu. Ya maklum aja, dan bilangnya maklum aja, tapi nggak ketemuan apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terus kenapa? Bagus. Heran ya sama kubu kalian itu, yang kubu yang sebelah itu. Iya. Bener-bener ya, sedikit-sedikit kayak butuh harus validasi. Oh, ada lagi Bang Sunan, ada lagi Bang Sunan yang lucu nih Mamski. Apa tuh? Pada saat di sidang ya, ini Mamski nggak apa-apa nih, nggak jualan nih, ntar kena pelanggaran. Nggak apa-apa say. Masukin keranjang bisa nggak sekalian masukin keranjang nih biar panas Nggak bisa sekalian? sayang. Kalau Komal nggak bisa. ya? Nggak apa-apa. Oh, Pokoknya gitu. Kalau kita Komal habisin nggak dulu. Ini bisa. juga penting, lihat tuh trafficnya 20.000 orang, gila. 20.500 orang Dok. Udah nggak apa-apa, jualan mah nanti aja. Oke, Terus saya- nggak tahu kalau Komal. Jadi gini, Komal nggak di bisa. situ ada statement dari Reza Gladys ya di pengadilan. Dia bilang kalau Doktif itu meminta konten harus ada ucapan terima kasih kepada Doktif. Oh iya. Ya kan, inget nggak? Ingat. Ya, itu Doktif ngakak jumpalitan. Gini ya. Sekarang berpikirlah secara logika. Adakah kebanggaannya diucapkan terima kasih dari koruptor, dari penipu? Ada nggak kebanggaannya, Mamski? Nggak ada lah. Doktif nggak bangga diucapkan Ogah terima deh. kasih dari para penipu masyarakat. Nggak ada kebanggaannya ya. Sorry. Tapi Doktif meminta itu untuk apa? Supaya masyarakat itu jadi simpati ke kalian. Nah, jadi supaya mereka itu terlihat merendahkan ego mereka, mereka mau memperbaiki produk mereka. Itu intinya, Mamski. Itu benar-benar. Tapi kalau Doktif apa? Untungnya Doktif itu apa? Ini mereka itu sudah melakukan penjualan produk overtime bertahun-tahun loh. Sudah merugikan masyarakat banyak loh. Terus Doktif bangga mereka mengucapkan terima kasih ke Doktif. Mikir, Aduh. dipikir, kecuali ulama besar, lurus, Yes. atau misalnya presiden, Pak Prabowo mengucapkan terima kasih, bangga dong. Benar. Kalau diucapkan terima kasih sama koruptor, sama penipu, itu bangganya di mana gitu loh. Bingung nggak sih sama pemikiran mereka itu? Nggak nyambung banget. Nggak nyambung. Nggak Tapi nyambung. akhirnya Doktif tahu ini loh kayaknya Allah tuh mempertontonkan gini. Ini loh bukti mereka lah yang haus validasi.
mereka yang sebenarnya seperti itu. Itu. Jadi mereka lah yang sebenarnya ingin haus pujian, yang ingin pembelaan publik. Karena mereka lah yang berpikir ke arah situ. Kalau orang normal, Mamski, nggak mungkin lah. Sebentar. Bangganya dari mana ya Doktif diucapkan terima kasih dari seorang penipu gitu? Bangganya di Itu mana? makanya yang produknya overclaim dan overprice. Waduh. Ngapain? Terus makanya Doktif itu pengen kalian mengucapkan itu kenapa? Pertama, video pertama yang dibuat oleh Begeng Mamski itu isinya playing victim dan bermain drama. Jadi Doktif taunya juga dari orang dalam. Oke. Jadi mereka cerita pembuatan video itu yang pertama itu seolah-olah dibuat kayak lagi capek, kuyu, kusem, matanya hitam, gitu-gitu. Dibuat kayak seolah pengen dikasihani. Nah itu Doktif lihatnya benci banget itu. Begitu dikasih tahu bilang itu take down bisa nggak? Itu masih mau membohongi masyarakat. Itu kan tipu muslihat kalian itu bikin video kayak begitu. Kayak gimmick lagi dibikin Nah, ya, kayak sinetron. dibikinnya gimmick. Makanya Pak Arief pada saat itu iya sih Dok memang. Nah, ya begitu Mamski itu gimmick lagi. Jadi akan ditutupi dengan gimmick yang baru. Dokter marah, dokter udah muak. Ya, Bisa udah nggak muak. sih kalian ini bisa nggak sih bersikap jujur sedikit aja ke masyarakat Indonesia? Udahlah. Nggak usah pura-pura kayak lagi stres, lagi sedih, lagi apa, sementara di belakang ketawa-ketawa. Iya bener banget Dok. Ya Allah, ini kenapa pada typing uya-kuya sih? Emang ada uya-kuya, Mas Sunan? Emang kelihatan di situ Dok? Nggak ada. Nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Nggak Itu Mamski. Jadi, nah akhirnya dibuatlah video kedua. Waduh. Buatlah. Apa itu tadi itu? Ya. Siapa itu? Nah terus dibuatlah video kedua Mamski. Dibuat video Jadi video kedua yang pertama kayak mata-mata panda iya, gitu ya. lah kayak main drama lah, kayak orang kayak didolimi, yang kayak saya ini di situ tumpukan kertas hasil lab. Hello, selama ini lu omset 150 miliar per bulan lu pakai buat apa? Kenapa nggak pernah cek lab? Hah? Gila. Ayo sini aduh. ngomong, jawab. Sekarang lu pura-pura bikin video di depannya tumpukan kertas lab. Ya Apa Allah. maksudnya? Hah? Kan Ngeri, benci. ngeri, ngeri. Doktif itu paling nggak suka Mamski sama orang-orang kayak gitu. Udah Doktif ini Iya. orangnya mau Surabaya, Bang Sunan. Ngerti nggak Bang Sunan? Bang Sunan pernah ketemu sama Doktif kan kayak apa orangnya? Ayo. Orangnya Cakep, ini kayak imut begini. Nah, Terus yang kedua videonya apa? keduanya udah mulai bagus tuh, bagus, bener. Jadi videonya tuh udah rapi, cantik, penampilannya mereka ini. Terus mereka bilang, saya sampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada Doktif yang sudah mengingatkan. Nah itu keuntungannya itu kan maksudnya Doktif buat mereka, gitu loh. Betul. Supaya masyarakat tuh percaya lagi sama mereka. Dan itu Doktif nggak minta duit sama sekali loh, sama sekali. Ya Allah. Sama Berarti sekali. Tapi mereka terus mengejar. Jadi kalau dibilang siapa yang ini my God. meminta ini, kan lu yang ngejar-ngejar. Kok pada amnesia sih? Kan lu yang ngejar-ngejar ke rumahnya Doktif. Lu yang mau nitipin. Betul. Aku ingat Dok Berarti itu. modusnya sama modusnya. Sama. Ya, para korban yang mengaku korban ini mengejar-ngejar seseorang supaya bisa jadi korban gitu loh. Iya, jadi memang Doktif dugaannya mereka ini akan melakukan OTT Bang Sunan Walah. ke Doktif. Jadi Doktif sudah curiga karena terkenal orang ini sangat licik ya, akalnya sangat licik. Orang ini terkenal sangat licik. Namanya kan mafioso ya, kita tahu lah ya. Yoso. Betul. Mafioso. Jadi emang orangnya terkenal licik dan emang di antara teman-teman kita semua, teman sejawat udah bilang hati-hati Dok, ini orangnya licik sekali. Gitu. Oh ya udah kalau gitu kita bermain strategi. Ya. Betul. Makanya Doktif tidak pernah mempunyai bukti bahwa dia itu pengen menyuap sebelum ada chatting bahwa dia menyetujui memberikan uang 20 miliar itu. Habis itu selesai. Betul, setuju banget. Gitu Setuju selesai. banget. Jadi kalau ditanya kenapa, itu emang strateginya Doktif tuh emang minta untuk membuktikan dia emang ada dugaan menyuap ke Doktif. Karena selama ini Doktif nggak ada buktinya. bener banget. Kayak ini loh, kayak Polola yang bagian narkocoy itu kan harus jadi kayak edik dulu, terus pura-pura beli buat nangkep bandar gedenya. Exactly Betul. kayak gitu. Betul. Exactly kayak gitu ya teman-teman semua ya. Nggak mungkin kita tahu orang ini dananya tuh segede apa tanpa Nah. ada persetujuan transaksinya. Betul. Betul. Jadi Mamski pada saat si Begeng bukan si Begeng, Doktif nggak pernah kontak sama begengnya karena kan emang Doktif kan orangnya kalau nggak suka sama orang kelihatan ya Mamski ya. Iya, Kelihatan nggak bisa kelihatan berpura-pura. Doktif itu orangnya bukan pinter sandiwara. Nah, Iya. jadi memang Doktif pengen ketemu sama si suaminya ini supaya adegan sandiwara ini bisa berhasil.
gitu. Ya. Jadi sambil kayak pura-pura dia beli kopi karena sebenarnya udah muak sih ngelihat mereka ini udah muak sebenarnya. Udahlah kalau Iya. gitu aduh beli kopi deh supaya terdistract gitu loh, nggak fokus ke mereka ini. Ya. Gitu. Dan pada saat diiyakan 20 miliar itu diiyakan, itu Doktif tuh pamerin loh chatnya itu ke teman-teman. Nih lihat ini, gimana coba? Ada orang yang mau ngasih saya 20 Gila, miliar. gila, Berarti gila. sebusuk apa produknya? Itu Doktif Betul. tunjukin ke teman-teman loh chatnya. Betul. Dan habis Jadi itu juga nggak ada apapun lagi ya dari Doktif. nggak ada coy, Catet. nggak ada. Kan udah Poin. tunjukin ke teman-teman, lihat ini kelakuannya ini, lihat. Berarti seperti apa produk yang mau dia tutupin untuk uang tutup mulut? Kena Iya. sudah mereka. Udah Kece. selesai. Keren Udah banget. kena kan? Lihat kan? Kena. Lihat kan kalian Kena. baca kan chatnya? Udah selesai. Keren. Kenapa keren itu nggak dipertontonkan ke publik? Begitu kalian setuju itu, kenapa nggak ditunjukin? Hah? Kenapa nggak perlu diomongkan ke publik? Betul. Nah, udah silakan masyarakat yang menilai bagaimana jahatnya ini mafioso ini. Tapi Itu. duitnya gede banget ya. Gede banget. Mate. Ngeri Mas Sunan. Gimana ya kalau dilihat dari kalau data kan tahun lalu itu kan 120 M 150 M per bulan loh itu si Begeng ini. Tuh ya Allah penjualannya itu kasihan orang-orang yang wis tuku. Nah itu yang udah dipikirin kan mereka nabung. Jadi pada saat Nabung. Doktif nanya gini, kamu kok tega sih? Kok tega? Produk modal cuma 70.000, kamu jual 1.500.000. Iya. Gimana hati nurani kalian? Itu kan isinya cuma air. Bahan aktifnya cuma di angka 0,0000. Itu di mana kalian sebagai seorang dokter kok tega begitu ke masyarakat Indonesia? Itu si Mufid itu sempat meneteskan air mata loh, entah itu air mata pura-pura atau air mata buaya nggak tahu ya. Itu ada saksinya juga itu. Oh Dokter iya? saat ngomong kayak gitu, iya. Ini Di loh. rumah Doktif itu. Berarti Dok. dia sampai meneteskan air mata dia pada saat itu. Iya dok, maafkan itu karena itu adalah trik marketing kita. Emang seperti itu. Tapi Allah. kalau diskon itu memang kita ambiarin jadi 400.000. Aduh, Enggak, masih tetap aja mahal. nggak layak. Aku bilang tetap aja Nggak nggak layak. layak. Dari 70.000 jadi 400.000 tetap nggak layak. Aku bilang Nggak gitu. layak. Astagfirullahaladzim. Gini, Itu. teman-teman, kalau kita bicara lagi ya, bicara soal agama, Tuhan itu saat ini sedang menyaksikan kok. Tuhan itu kadang memang membiarkan orang-orang itu melakukan kezoliman, melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Kadang memang dibiarkan sama Tuhan. Ya. Tapi itu semua ada hitungannya. Yes, bener banget. Ada hitungannya. Saya kasih lagi-lagi nih Mbak Emma, Dok. Saya kasih contoh satu hal Ya. apa yang saya lakukan. Saya pernah menjadi seorang pengacara yang menghalalkan segala cara, yang penting saya dapat uang. Ya, ada seorang pejabat partai berkuasa saat itu ngajak ketemu saya di salah satu hotel bintang 5. Dia bilang, Mas Sunan, bisa nggak bebasin keluarga saya yang sudah ditahan di kepolisian? Kasusnya apa, Pak? Kasusnya dia ada nipu orang 600 juta lah, nipu beberapa orang. Oke, Pak. Tugas saya apa, Pak? Ya bebasin aja Mas Sunan. Lalu saya tanya, loh, bagaimana dengan korban, Pak? Saya bilang, ya urusan korban urusan nantilah gitu. Oke, berapa Mas Sunan? Saya sebut sekian. Nggak ditawar, saya dikasih. Bahkan pada saat itu lagi baru-barunya sosial media mungkin ya, saya pamerin tumpukan uang itu di mobil saya, dan saya videoin dan saya posting sambil jalan menuju ke satu tempat lah gitu kan. Saya beresin dalam waktu 2 hari. Keluarganya pulang bebas tanpa harus mengganti rugi para korban. Ya, oke. Kalau dibilang Pak Sunan hebat nggak? Wah hebat. Pak Sunan juara nggak? Bisa bebasin orang yang udah ditahan sekian lama tanpa harus mengembalikan uang sepeser pun kepada para korban. Hebat nggak? Mungkin di mata dunia, di mata orang Pak Sunan hebat zaman itu, saat itu.
Tapi yang saya mau bagikan di sini adalah cerita nyata bahwa orang yang saya bebaskan pada saat itu dengan cara saya menghalalkan segala cara, saya bebaskan. Di tahun kedua orang itu menipu anak saya Salma Vina dengan jumlah uang yang ratusan juta juga. Ya, anak saya nangis, ya aku kok ditipu sama teman ayah. Teman yang mana? Itu yang ayah bebasin. Oh, itu klien ayah. Iya, kenapa? Iya, aku ditipu, teman aku ditipu, banyak yang ditipu nih ya. Tolongin dong. ampun. Ya. Dan saya begitu dengar kabar itu, saya cuman, ya Allah, saya bilang, ini cara engkau membalas di dunia. Langsung dibayar kontan di dunia. Anak saya menjadi korban bersama teman-teman anak saya. Iya sih. Korban penipuan dari orang yang saya bebasin. Ya ampun Mas, telak banget dong Ya. pelajarannya. Yes. Dan saya tidak berdaya. Saya hanya mendengarkan anak saya nangis, lalu saya bilang, Ya. oh, ini balasan darimu ya Allah. Ini pelajaran yang akan saya ingat sebagai seorang pengacara, saya bilang. Bener Mas. Ya. Artinya apa? Ya, kita boleh cari uang, cari kaya boleh, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya bener. Tuhan tidak tidur, Tuhan pasti akan turun tangan. Itu dok. Iya betul Bang Sunan, Betul benar banget. Bang. Jadi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Makanya dokter bilang, kan dokter di situ kan bilang, apakah nggak cukup puas? Kalian kan sudah cukup kaya raya. Dengan menarik produk yang overclaim itu kan nggak akan rugi atau jatuh miskin. Kan dokter bilang begitu. Betul. Jadi pada saat di pecel lele itu si Mufid itu meminta, boleh nggak kak hasil labnya dirubah, konten yang berikutnya pakai hasil lab yang ini. Kan dokter tolak mentah-mentah. Iya. Mau minta rubah. Oh itu ada itu ya. Ada chatnya dikirim, hasil labnya dikirim. Bisa Dia nggak minta. pakai data lab yang ini? Itu ada saksinya semua. Ada tuh nggak pernah kalau Waduh. ngobrol berdua nggak pernah selalu ada saksi. Karena Wah. tahu ya liciknya mereka ini. Jadi Wah. terus mereka nggak mau. Kenapa? Karena kan yang kamu jual di pasaran yang saya beli. Berarti kan hasil labnya dari yang saya cek dong. Nggak bisa kamu Betul. suruh saya. Betul. Gitu. Ya udah kamu tunggu aja VT selanjutnya. Jadi nggak bisa ya kak ya dirubah ya kak ya gimana ya kak ya baiknya gimana, nggak bisa. Gimana coba? Buset deh. Karena kita mikir kok kurang ya, maksudnya kalian tuh kayaknya kurang apa sih, nggak cukup ya Allah emang ya, maksudnya satu gunung emas masih minta gunung emas yang lain, minta sampai kapan? Kecuali nek halal dong kagak nopo-nopo ya, nek Iya. haram gila, nek tekan nyolong Iya. duitnya masyarakat yang susah banget ngumpulin duitnya gitu. Iya, benar. Jangan ditulis Benar. ya Teh ya, jangan ditulis. Emang Ya sih gitu. Aduh, capek ya kalau ngeliatin mereka itu ya. Iya, dan Apalagi dokter itu kan sampai detik ini pun melihat mereka itu kayak masih bermain playing victimnya luar biasa. Ya. masih. Baru-baru bikin VT bertiga-tigaan kok, kayak bener-bener orang yang paling bener, yang paling terzolimi. Dan Nah, yang Mamski udah pernah kan, Mamski bersama-sama Doktif kita pergi keluar kota ya kan. Nah, berarti Iya. Mamski tahu karakternya Doktif gimana. Tahu Sebenarnya banget. Doktif ini tegaan apa enggak sebenarnya? Enggak, sebenarnya Doktif tuh orangnya memang saklek dumaklek tuh kalau kata orang Jawa tuh ya. Jadi yang sesuai aja orangnya tuh. Kalau aku ngeliat Doktif ini sama-sama kayak aku, penyayang kucing. Terus orangnya cerdas banget dan nggak bakal bisa deh digoyang pendiriannya. Kalau udah AA itu Doktif itu. Makanya lawan-lawannya nih jangan nganggap sepele ya. Kalau Doktif udah sampai menemukan bukti, itu udah pasti akan disampaikan. Kamu punya skincare tuh zong nih gitu. Ya udah, perbaiki, terima dan move on dengan yang kualitas baru yang bagus. Kalau nggak bakal habis kamu sama Doktif sih. Soalnya dia bilang begini kan, mereka bilang, oh pengen menjatuhkan brand yang saat ini mereka si Reza Gladys bilang Doktif dibayar Hanasui membetal produknya dia. Nggak ada itu kan? Nah itu kan jelas fitnah. Makanya dia bilang Fitnah. Reza Gladys pembohong, penipu, Iya. fitnah ya. Kamu bilang bahwa Doktif dibayar dengan Hanasui. Itu coba tanya ke Bang Sunan. Itu sebenarnya sudah bisa kena pencemaran nama baik belum kalau didaftarkan? Menyebutkan dengan jelas loh nama Reza Bisa. Gladys Pretiana Sari ya kalau nggak salah ya namanya. Anak Preti. dari Neti Wulan loh, lebih jelas lagi Iya. loh.
Ayo. Iya, bener. Udah Itu sebenarnya jelas bisa loh, banget. Dok. Bisa banget kok dia mau melaporkan. Kenapa? Dia tidak Bisa. akan pernah bisa melaporkan itu. Karena memang yang dia lakukan hanya penggiringan publik. Betul. Gitu, opini masyarakat yang dia mainkan. Yang dia mainkan adalah para mujair-mujairnya itu, ternakan-ternakan mereka. Nah, salah satunya itu adalah yang namanya Sylvia kalau nggak salah ya. Itu yang pernah meminta. Jadi ada bukti chatnya ya, Mamski ya. Iya, oke. Jadi bukti chat dari Sylvia itu meminta untuk agensi mujair. Jadi Sylvia ini menghubungi agensi mujair, Mhm. ya, untuk menaikkan konten si Sahrul yang menyerang Doktif. Oh, Nah gitu. Jadi ada chatnya, cuman agensi mujairnya nggak mau dan menunjukkan itu ke Doktif. Gitu. oke. Wow. Dokter pemegang banyak bukti ya bahwa ini emang sudah terstruktur secara rapih, ya kan? Betul. Penggiringan opininya luar biasa. Buset Ih, itu. kucing juga loh ya Allah. Oh alah, Itu pecinta ternyata nih kita semua cat lovers. cat Ya ampun. lovers ternyata. Bang Sunan, Ya. Bang Sunan, Dokter kan menyebutkan Reza Gladys penipu, pembohong, fitnah. Karena dia bilang pada saat Doktif membattle produknya dia dengan Hanasui, dia Yes. jual 150 ribuan, Hanasui itu dijual dengan harga 20 ribuan. Itu Doktif dibayar oleh brand Hanasui. Nah, Doktif bilang dia penipu, pembohong, tukang fitnah. Jelas banget. Kok nggak dilaporin Bang Sunan? Itu seharusnya sudah bisa kena belum Bang Sunan pencemaran nama baik? Ya, Dengan jelas loh, Doktif menyebutkan nama dengan jelas. Dokter sengaja jadi ngomongnya Sengaja. jelas nama sama Biar itu. dia laporin. Dia biar dilaporin, Mas. tapi nggak dilaporin. Enggak lah, mana Enggak, bisa? enggak berani. Orang nggak ada. Nggak pernah ada, speser pun. Sampai detik ini pun Doktif nggak kenal sama owner Hanasui. Nah Yang itu kan dia- dia kan nggak berani dok, soalnya statementnya dia fitnah ke Doktif. Memang benar kalau Doktif bilang itu fitnah, penipu, pembohong, dan buktinya tidak ada transaksi Doktif menjadi apa dibayar oleh Hanasu, ya dia yang pembohong, berarti benar. Iya kan? Makanya dia nggak berani namanya lapor. Kim Gembel lah. Kim Gembel itu Bang Sunan. Ya. Saya mau tanya Bang Sunan.